Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, dibuka kita kaji pendidikan anak. Ada yang pegang mic? Mic sampun? Mic-nya belum. Mas Bayu? Mic. Sampai tanggung jawab pendidikan iman, ya toh? Kemarin satu, lihat di halaman 112, membuka kehidupan anak dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang kedua, mengajarkannya masalah halal dan haram setelah ia berakal. Yang ketiga, merintahkannya untuk beribadah saat umurnya 7 tahun. Yang keempat, mendidiknya untuk cinta kepada Nabi, keluarganya, dan cinta membaca Al-Quran. Sekarang batasan tanggung jawab pendidikan iman. Halaman 117. Dibaca. 1. Batasan-batasan tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut. 1. Membina mereka untuk selalu beriman kepada Allah. Terus lompat ke halaman 120. Yang kedua, menanamkan ruh kekusyukan, takwa, dan ibadah kepada Allah, Rabb semesta alam. Terus halaman 123. Yang ketiga, mendidik dalam diri mereka ruh muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Terus nah, 3 hal berarti ya. Kita ringkas. 1. Membina mereka untuk selalu beriman pada Allah. Kita ringkas-ringkas saja. 1. Membina agar anak-anak beriman kepada Allah. Ini mengenalkan rukun iman ya. Di TPADS sudah ada ini pelajarannya. Yang 6. Mengenalkan rukun iman yang 6. 2. Mengajarkan takwa dan ibadah. 3. Mengajarkan takwa dan ibadah.
Ini contohnya disebutkan di halaman 121. Salat khusyuk. Salat khusyuk sampai merenungkan Al-Qur'an. Merenungkan Al-Quran saat dibaca. Terus yang ketiga, sudah belum itu? Catat dulu. Salatnya khusyuk berarti konsen ya. Nggak kelihatan sana? Enggak juga. Hah? Sulap. Sulap. Itu batasan tanggung jawab pendidikan iman. 1. Membina agar anak-anak beriman kepada Allah. Mengajarkan rukun iman yang 6. Apa saja? Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, sama takdir. Yang kedua mengajarkan takwa dan ibadah. Sholatnya suruh khusyuk, gak banyak main-main. Kalau anak-anak sholat jamaah itu biasanya main-main gitu. Terus yang kedua merenungkan Al-Quran saat dibaca. Kalau mau ajarkan ya kuasai artinya. Jadi direnungkan setiap yang dibaca tadi dari Al-Quran. Itu ringkasnya. Sekarang yang ketiga. Mengajarkan bahwa Allah selalu mengawasi kita. Dikenal dengan muraqabatullah. Muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Sudah? Itu ringkas ya, saya nggak bacakan semua, terlalu banyak rincian. Berarti 1 tadi ajarkan dulu iman pada Allah, yang kedua takwa dan ibadah, yang ketiga harus ajarkan pada Allah selalu merasa diawasi. Jadi kalau dia buat apa-apa harus jujur, ingat Allah nanti hukum kamu kalau kamu nggak jujur gitu. Itu namanya kita berikan kepada anak itu suatu bentuk pengawasan dari Allah. Allah awasi dia terus gitu. Dan nggak boleh kasih rasa takut yang nggak benar.
Contoh, ditakuti dengan setan gitu. Awas kowe nakal nanti diganggu setan. Nggak boleh. Sekarang setan apa lagi itu contohnya? Zombie misalnya. Oh, macam-macam nanti dimakan zombie. Ngertos mboten zombie, Bu? Anak-anak senang nonton kayak gitu tuh, bikin takut-takut aja. Nah, sekarang lompat lagi. Masuk pendidikan moral. Pendidikan moral. Moral itu akhlak, karakter. Coba baca paragraf awalnya, halaman 131. Maksud dari pendidikan moral adalah kumpulan dasar-dasar pendidikan moral serta keutamaan sikap dan watak yang wajib dimiliki oleh seorang anak dan yang dijadikan kebiasaannya semenjak usia tamyiz hingga ia menjadi mukallaf atau balik. Hal ini terus berlanjut secara bertahap menuju fase dewasa sehingga ia siap mengarungi lautan kehidupan. Nah, di garis bawahi itu dasar-dasar pendidikan moral serta keutamaan sikap dan watak. Berarti mempelajari sikap dan watak. Nah, lompat langsung. Halaman 143. Ya. Nah, sekarang 1. A. Menghindarkan anak dari perilaku ikut-ikutan atau taklid buta. Nah, anak dihindari dari taklid buta. Hindarkan dari taklid buta, ikut-ikutan orang. Dibaca di bawahnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, Khaliful musyrikin hafuz syariba wa a'ful liha. Baca. Selisihilah orang-orang yang musyrik, cukurlah kumis, biarkan jenggot. Terus dalam riwayat Muslim disebutkan jazu syariba wa arhur liha wa khaliful yahuda. Pangkaslah kumis, biarkan jenggot memanjang, dan selisihilah orang-orang Yahudi. Terus dari Tirmidzi, laisa minna man tashabbaha bi ghairina la tashabbahu bil yahudi wala bin nasara. Bukan golongan kami orang yang menyerupai kaum yang lain, janganlah kalian menyerupai orang Yahudi dan Nasrani. Terus dalam riwayat Abu Daud disebutkan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Nah, diperbaiki kalimatnya, barang siapa menyerupai suatu kaum. Terus di bawahnya lagi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, la yakun ahadukum imma'atan yaqulu ana ma'an nas in ahsana an-nas ahsantu wa in asa'u asa'tu walakin wattinu anfusakum in ahsana an-nasu an tuhsinu wa in asa'u an tajtanibu isa'atahum. Artinya, janganlah salah seorang di antara kalian menjadi orang yang tak berpendirian dan berkata, aku ini bersama orang lain. Apabila mereka itu baik, maka aku akan baik. Dan apabila mereka jelek, maka aku akan jelek. Akan tetapi, teguhkanlah diri kalian sendiri. Jika manusia baik, maka engkau juga harus baik. Dan jika manusia jelek, maka engkau hendaknya menjauhi kejelekannya. Lihat. Berarti yang pertama pendidikan, sekarang tahapan pendidikan moral. Tanggung jawab pendidikan moral. Moral itu sikap karakter ya.
Yang pertama itu singkatnya tidak mengajarkan tidak boleh tasyabbuh. Jadi jangan istilahnya taklid, mengajarkan tidak boleh tasyabbuh. Pada orang kafir. Tasyabuh itu ajarkan pada anak jangan meniru, ngikut-ngikut. Nanti model artis barat rambutnya gini ikut, model bajunya kayak gini ikut lagi, pakai seksi-seksi ikut lagi gitu. Jadi tasyabuh, nyerupai, nggak boleh. Jadi untuk orang asing, orang kafir nggak boleh niru-niru gaya-gaya mereka. Nah di sini nanti akan dirinci. Hendaknya Anda melakukan seleksi terhadap dua perkara. Mana yang boleh kita ambil dari orang asing dan mana yang harus kita tinggalkan. Berarti tasyabuh nanti ada dua, boleh dan tidak. Istilahnya apa? Tasyabuh. Ini ada yang boleh, ini ada yang tidak boleh. Coba baca yang boleh. Pertama, yang diperbolehkan. Tasyabuh yang diperbolehkan. Yang pertama, yaitu mengambil ilmu yang bermanfaat. Misalnya, ilmu kedokteran, arsitektur, kimia, peralatan perang, rahasia-rahasia atom, dan lainnya dari cabang-cabang ilmu yang bermanfaat. Sebab perkara tersebut masuk ke dalam apa yang beliau sabdakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu diwajibkan atas setiap muslim. Serta yang termasuk dalam kandungan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Al-Askari dan Al-Qadai. Al-hikmatu dhalatun kulli hakimin fa idza wajada fa huwa haqqu biha. Al-hikmah, ilmu pengetahuan adalah barang yang hilang dari seorang yang bijak, maka barang siapa menemukannya, maka dialah yang berhak memilikinya. Nah, terus begitu juga kemudian firman Allah wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Quran surat Al-Anfal. Ya, Al-Anfal ayat 60. Sekarang tasyabuh yang diharamkan tidak boleh, yaitu pada tindakan mengikuti perilakunya, akhlaknya, kebiasaan-kebiasaannya, meniru semua bentuk penampilannya yang asing yang bisa menghilangkan ciri khas umat kita, yakni umat Islam. Karena perbuatan-perbuatan itu membawa kepada hilangnya citra diri, kepribadian dan hancurnya ruhiyah dan irodah dan mengurangi kemuliaan akhlak kita. Ya, berarti yang tidak boleh ada akhlak, kebiasaan dan perilaku. Yang boleh itu kaitannya dengan ilmu dunia, teknologi, HP, komputer, boleh ambil dari mereka. Namun kalau kaitannya dengan akhlak, perilaku, kebiasaan, mereka rusak di situ. Tahu orang barat kalau mau nikah itu apaan dulu, Bu? Sebelum nikah apa yang dilakukan? Apa dulu, Bu? Untuk kenalan apa yang dilakukan? Kumpul kebo dulu. Kumpul kebo 5 tahun. Satu rumah, sewa apartemen bareng. Itu belum nikah. Nanti kalau cocok lanjut, kalau nggak cocok cari lagi yang lain. Jadi nggak ada istilah, oh saya langsung nikah gitu, nggak ada itu kayak gitu. Kumpul kebo dulu 5 tahun sampai 10 tahun. Wes 2 anak loh itu. Maka biasanya kalau di berita-berita itu mereka sebut ini kekasihnya Ronaldo. Itu teman zinanya itu. Wes 2 anak telu, urung rapi.
Sudah punya anak, nanti kalau sudah mikir-mikir, kita kayaknya sudah cocok nih, lanjut, baru lanjut nikah. Itu kebiasaan buruk, itu perilaku buruk. Orang muslim nggak boleh niru-niru kayak gitu. Mau hubungan, akad nikah dulu. Pacarannya nanti bar nikah. Orang seurungnya nikah diajak kemana-mana. Nganggo motor, nganggo opo kek. Orang muslim ada aturan. Ya, akhlak kebiasaan nggak bisa niru orang kafir, nggak bisa. Yang bisa ditiru hanya ilmu dunia, seputar keduniaan saja. Yang tingkah laku jelek nggak boleh. Itu karakter ya. Terus yang kedua, lompat B. B. Mencegahnya agar tidak tenggelam dalam kesenangan. Nah, mencegahnya agar tidak tenggelam dalam kesenangan. Baca di bawahnya. Disebutkan di dalam Sahihain dari Umar bin Khattab bahwa beliau menulis surat kepada kaum muslimin yang tinggal di Persia. Dalam suratnya beliau berkata, Iyakum wa tana'uma wa zayya ahli syirki. Janganlah kalian bermewah-mewahan dan berpakaian seperti orang-orang musyrik. Terus dalam riwayat Ahmad disebutkan Zawul tana'uma wa zayya ahli ajmi. Janganlah kalian bermewah-mewahan dan berpakaian seperti orang Ajam selain Islam. Imam Ahmad dan Abu Nuaim meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal secara marfu, iyyakum wa tana'uma fa inna ibadallahi laisu bimutana'imina. Janganlah kamu bermewah-mewahan karena sesungguhnya hamba-hamba Allah itu bukanlah yang suka bermewah-mewahan. Terus maksud bersenang-senang di sini adalah tenggelam dan larut dalam kelezatan dan kesenangan dan selalu berada di dalam kenikmatan dan kemewahan. Hal ini akan berakibat melalaikan dan melemahkan aktivitas dakwah dan jihad. Selain itu juga bisa membuat si pelaku tergelincir ke dalam kesesatan dan penyimpangan. Berarti yang kedua, mengajarkan hidup sederhana, tidak bermewah-mewahan. Anak nanti diingatkan itu, lihat kondisi orang tua. Anak diajarkan kalau beli motor lihat kondisi ortu gimana, mau beli HP lihat kondisi orang tua gimana, nggak bermewah-mewahan terus nggak lihat keadaan. Mau kuliah juga, mau kuliah lihat kondisi orang tua lagi. Kalau orang tua nggak mampu nggak usah dipaksakan. Itu ya. Yang kedua tadi mencegahnya agar tidak tenggelam dalam kesenangan atau kemewah-mewahan. Terus yang C, melarangnya mendengar musik dan nyanyian porno. C. Melarangnya mendengar musik dan nyanyian porno. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, Ahmad bin Amani, dan Al-Harits bin Abi Usamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla ba'asani rahmatan wa hadanil alamina wa amarani an amhaqal mazamir wal ma'azif wal khumura wal awthana allati tu'badu fil jahiliyah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mengutusku sebagai rahmat dan sebagai petunjuk alam semesta. Dia juga memerintahkanku untuk menghilangkan seruling-seruling, alat-alat musik, minuman keras, dan patung-patung yang disembah pada zaman jahiliyah. Nah, lihat di sini Rasulullah ajarkan seruling-seruling nggak ada, alat-alat musik juga nggak ada, minuman keras juga nggak ada, sampai patung-patung itu dihancurkan. Yang itu semua adat-adat jahiliyah. Jadi kalau anak-anaknya itu minta belikan alat musik nggak boleh. Itu diajarkan oleh Nabi SAW di sini. Bahkan disuruh hancurkan di situ. Merintahkanku untuk menghilangkan. Coba. Amhaqo menghilangkan atau menghancurkan.
Terus diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Ahmad, Ibnu Majah dan selainnya bahwa Nabi SAW bersabda, la yakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan lahir dari kalangan umatku sekelompok manusia yang menghalalkan zina, sutra, khamar dan alat-alat musik. Akan lahir dari kalangan umatku orang yang menghalalkan. Kalau dikatakan orang yang menghalalkan berarti sebelumnya itu haram. Zina haram, sutra haram, khamar haram, alat-alat musik haram. Baru kemudian ada yang halalkan. Berarti asalnya Rasul SAW itu mengharamkan. Terus diriwayatkan oleh Ibnu Asakir di dalam tarikhnya dan Ibnu Sosri di dalam amalnya dari hadis Anas bin Malik, ia berkata, man qa'ada ala qainatin yastami'u minha saddallahu fi udhunayhi al-anub yaumal qiyamah. Baca artinya, barang siapa yang duduk mendengarkan suara bidu wanita, maka Allah akan menuangkan air timah panas ke dalam telinganya pada hari kiamat. Apa bidu wanita itu, Bu? Apa? Penyanyi apa? Dangdut itu bidu wanita namanya. Oh, bosoknya ini apa bahasanya itu? Hah? Penyanyi? Nah, nggak boleh berarti. Di sini dilarang. Apa tadi? Siapa yang duduk mendengar? Ini baru mendengar aja ini. Apalagi lihat tampilannya lagi. Tampilannya apa, ada yang nutup aurat, jilbab besar gitu ada. Nganggo cadar gitu ada. Betul. Warak kiamat nganggo cadar penyanyi itu. Terus diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, man istama ila sauti ginain lam yu'dzan lahu ayastamiya ila sautir ruhaniyin fil jannah. Barang siapa yang gemar mendengarkan suara nyanyian, maka ia tidak akan diizinkan mendengarkan suara ar-ruhaniyin di surga. Ruhaniyin di surga, yaitu suara-suara yang indah di surga, dia larang untuk mendengarnya. Berarti tidak boleh dengar kayak gitu. Maka anak diajarkan itu kalau nyetel YouTube ada musik dimatikan. Cukup saja dia nonton aja gitu, nggak usah dengar suaranya. Gitu ibu-ibu, paham ya? Terus sekarang lompat di halaman 147. Melarangnya bergaya dan berlagak seperti wanita. Apa maksudnya, Bu? Joget. Lemah gemulai. Gaya apa ini, Bu? Banci. Gaya waria nggak boleh. Jadi kalau dia laki-laki jangan sering kumpul dengan perempuan. Atau dia laki-laki jangan gabung dengan teman-teman yang gayanya seperti itu. Tahu kan? Waria tahu ya? Tahu? Mbak-mbak yang punya kumis itu loh. Jalan buat payudara sendiri, gayanya macam-macam. Wah, ibu-ibu kalah bedaknya itu dengan dia itu. Ayo banget. Jadi jangan, kalau ada anak dia gayanya seperti itu, senang baju perempuan, ya senang gaya perempuan. Nah itu diingatkan, nggak boleh. Ya, karena awalnya itu dari situ dulu, nanti dia besar itu akhirnya kumpul-kumpul dengan perkumpulan kayak gitu, akhirnya ikut terpengaruh. Ya, dia ikut terpengaruh seperti itu. Istilahnya itu jadi gay, G-A-Y. Tahu gay? Lanang senang karo lanang. Itu yang kemarin ada kasus itu loh, si Reinhard itu loh. Mereka sembodan memperkosa, coba masa memperkosa lanang, coba lihat itu. Kamu memperkosa lanang itu. Jadi bukan atas dasar suka, dia kasih obat tidur, wah habis itu dikerjain itu laki-laki semuanya itu. Lebih hampir mau 200 loh, coba lihat. Itu dalam sejarah Inggris itu nggak ada sebelumnya. Coba baca di bawahnya, Nabi larang ini gaya-gaya seperti ini, gaya seperti wanita. Disebutkan di dalam Sahihain bahwa Sa'id ibnu al-Musayyib berkata, Muawiyah datang ke Madinah dan berkhotbah kepada kami. Ia kemudian mengeluarkan sebuah kubah dari
rambut asli lalu berkata, aku belum pernah melihat seorang melakukannya kecuali orang Yahudi. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyampaikannya hukumnya dan menamakannya dengan zur, tipuan. Terus di dalam lafal Imam Muslim bahwa Muawiyah pada suatu hari berkata, Sesungguhnya kalian telah menciptakan model pakaian yang buruk, dan sesungguhnya Nabi SAW telah melarang perbuatan zur, tipuan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Dawud, dan At-Tirmizi dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-muqannithina minarijal wal mutarajjilat minan nisa. Allah melaknat laki-laki yang berpenampilan seperti wanita dan melaknat wanita yang berpenampilan seperti laki-laki. Laki-laki penampilan seperti wanita, banci berarti. Dia misalnya pakai rok, pakai gamis. Walaupun itu cuma apa istilah ini. Yang sandiwara itu apa? Ada sek lanang-lanang ki biasanya nganggo sek wedok kuwi lho. Sinetron enggak yang tampilan di desa-desa ini apa ya, sandiwara kecil itu. Ketoprak ayah. Iya. Nah, itu ada kan yang gelagaknya pakai perempuan kan? Enggak boleh. Walaupun cuma sandiwara. Terus dalam riwayat yang lain oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah, la'anallahu al-mutasyabbihati minan nisa birijal wal mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dan melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Nah, terus di bawahnya di sini tentang pakaian sutra, baca. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, aku melihat Rasulullah SAW mengambil selembar kain sutra, kemudian diletakkan di tangan kanannya, dan mengambil emas kemudian diletakkan di tangan kirinya. Beliau lalu bersabda, inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Sesungguhnya dua barang ini, sutra dan emas, haram atas kaum laki-laki dari umatku. Nah, berarti sutra dilarang bagi laki-laki, emas dilarang juga bagi laki-laki. Jadi bapak-bapak nggak boleh pakai jam tangan saking emas, atau cincin saking emas, atau ketika mau nikah tukar cincinnya emas nggak boleh. Perak boleh nggak? Boleh. Emas nggak boleh. Terus diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, hurrima libasul hariri wa dhahabi ala dzukuri ummati wa uhilla li inathihim. Diharamkan memakai kain sutra dan emas atas laki-laki dari umatku dan dihalalkan atas wanitanya. Terus mengenakan rambut palsu atau wig, memakai kain sutra, memakai emas, laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Keluarnya wanita dalam keadaan berpakaian tapi seperti telanjang. Semua itu merupakan bentuk menyerupai dan termasuk penyimpangan. Dan semua itu membunuh sifat kelaki-lakiannya, menghinakan harga diri dan menghancurkan keutamaan dan akhlak. Bahkan tindakan ini akan menyeret umat ke dalam kerusakan dan dosa. Berarti apa tadi yang tidak boleh tadi? Rambut palsu, kain sutra untuk laki-laki, emas untuk laki-laki, sampai gayanya juga tidak boleh laki-laki bergaya seperti perempuan. Berarti sudah tambahan tadi 2. Yang 3 tadi mendengar musik dan nyanyian porno. Tanggung jawab moral lagi ya. Yang ketiga, mendengar musik dan nyanyian. Yang keempat apa tadi? Ini melarang ya, ini melarang mendengar musik dan nyanyian. Yang keempat, tanggung jawabnya apa lagi? Melarang bergaya seperti perempuan. Jadi kalau itu perempuan ya tunjukkan karakternya perempuan. Kalau itu laki-laki tunjukkan karakternya laki-laki. Maka laki-laki itu nggak usah berias diri.
Contoh yang tadi pagi saya share, itu laki-laki nggak perlu pakai gelang. Ya, dia berias diri dengan gelang nggak perlu. Itu para ulama katakan sudah tasyabuh, menyerupai perempuan. Karena itu cuma gayanya perempuan aja, gelang, emas gitu, itu perempuan. Laki-laki nggak boleh. Nanti gayanya sama dengan gaya perempuan. Terus satu lagi, melarangnya membuka aurat, tabaruj, iktilat, dan melihat hal-hal yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yurafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, ringkasnya tanggung jawab moral yang terakhir, melarang membuka aurat. Ini sudah nomor 1. Yang kelima ya, orang tua itu melarang anak buka-buka aurat. Terus tabarruj, dandan menor. Terus ikhtilat. Ikhtilat itu campur baur laki-laki dan perempuan. Campur baur. Oke. Nah, ini karakter. Jadi anak dididik. Kalau sudah dewasa suruh nutup aurat nganggo jilbab. Mau keluar rumah suruh nutup aurat. Terus tabarus, kurangi dandan-dandan menornya. Terus ikhtilat, larang anak gaul yang perempuannya dengan perempuan saja. Nanti yang laki-laki dengan laki-laki. Jangan biasakan campur baur, apalagi kalau sudah balik. Misalnya nanti di sekolah, di sekolah nanti ingatkan dia, kan sekolah kita kan sekolah campur. Betul nggih? Kan campur. Nah, nanti bergaul. Kalau dengan lanang jaga jarak. Gitu kalau yang perempuan. Kan nanti tahu aturan gitu. Sudah diingatkan dari kecil. Nah, sampai situ tanggung jawab pendidikan iman dan tanggung jawab pendidikan moral. Moral itu apa tadi? Sikap, watak, karakter. Nah, itu bisa dididik dari situ, dari 5 tadi. Nanti habis itu tanggung jawab fisik. Fisik itu disuruh olahraga. Mbok iki tau olahraga ora to mbok iki? Fisik ini nanti kesehatan ini ya. Misalnya rokok macam-macam. Suruh renang, suruh memanah. Kalau di desa ada latihan memanah boleh ya. Baik, sampai di situ. Ada pertanyaan? Moral selesai, iman selesai. Konten pertanyaan? Nanti yang hari Ahad besok karena saya ada jagong yang ibu-ibu masih libur. Kecuali ibu-ibu sepuh, kalian bapak-bapak dan remaja putra tetap masuk. Ibu-ibu muda masih libur.
Besok ada 2 kajian. Pertama di SMA 1 Wonosari jam 8 sampai jam 10. Kemudian malamnya di Terminal Selang Wonosari. Gak ada isya sampai selesai. Kalau mau ikut nanti kita siapkan kendaraan. Kalau mau ikut nanti disiapkan kendaraan. Terminal Selang itu di kota sana. Baik, itu saja. Kita cukupkan. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.